Pada kegiatan minggu kedua PPL Mandiri, saya Nisa Citra Ningtyas akan membahas materi mengenai klasifikasi perpustakaan. Definisi dari klasifikasi perpustakaan, yakni secara etimologi adalah klasifikasi itu berasal dari bahasa Inggris, yakni classification, yang berarti menggolongkan dan menempatkan benda-benda di suatu tempat. Lalu, menurut ensiklopedia adalah sistem pengkodean dan pengorganisasian bahan pustaka seperti buku, serial, bahan audiovisual, file komputer, peta, manuskrip, realita, menurut subjek dan mengalokasikan sejumlah panggilan untuk sumber daya informasi tersebut dan memungkinkan pengguna menemukan bahan pustaka dengan cepat dan mudah. Dapat disimpulkan, klasifikasi perpustakaan ialah sebuah proses kegiatan mengelompokkan secara sistematik terhadap buku atau bahan pustaka lain atau katalog atau juga entry index berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Apa saja sih fungsi klasifikasi perpustakaan itu? Yang pertama, sebagai sarana penyusunan bahan pustaka pada rak perpustakaan. Yang kedua, sebagai sarana penelusuran informasi. Ketiga, sebagai sarana penyusunan entry bibliografis dalam katalog tercetak, bibliografi dan indeks dalam tata susunan sistematis. Nah, tujuan dari klasifikasi perpustakaan itu apa saja? Yang pertama, untuk menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan, untuk memudahkan penyiangan atau weighting, untuk mendekatkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran lokasi, untuk memudahkan dalam penempatan buku baru, untuk memudahkan cecak ulang atau stok opnam, untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan, dan untuk mengetahui keseimbangan koleksi perpustakaan. Lalu, apa saja manfaat klasifikasi perpustakaan itu? Yang pertama, pastinya agar penelusuran informasi menjadi lebih mudah. Yang kedua, tentunya agar penyusunan atau penempatan bahan pustaka di rak lebih mudah. Ketiga, agar katalog berkelas atau katalog satu dapat disusun dengan mudah juga. Yang keempat, agar penambahan bahan pustaka baru dapat langsung ditempatkan yang semestinya. Ada macam-macam skema klasifikasi, yakni ada dua. Yang pertama, ada notasi murni, yaitu notasi yang hanya menggunakan salah satu dari huruf, angka, atau tanda-tanda lain secara konsisten. Yang kedua, ada notasi campuran, notasi yang menggunakan dua simbol atau lebih, yaitu gabungan antara huruf dan angka. Itulah macam-macam skema klasifikasi. Selanjutnya, ada macam-macam dari sistem klasifikasi. Yang pertama, ada klasifikasi artifisial, yaitu pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri fisik atau sifat-sifat lainnya. Contohnya seperti bentuk buku, CD, dan lembaran kertas. Yang kedua, klasifikasi utility, yaitu pengelompokan bahan pustaka yang dibedakan berdasarkan kegunaan dan jenisnya, seperti buku untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau buku pegangan. Dan yang ketiga, yakni klasifikasi fundamental.
adalah pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri subjek, seperti buku matematika, ekonomi, sejarah, dan lain-lain. Nah, dari 3 sistem klasifikasi tadi, klasifikasi sistem yang paling banyak digunakan oleh perpustakaan besar maupun perpustakaan kecil adalah sistem klasifikasi fundamental. Nah, mengapa sih sistem klasifikasi fundamental yang lebih sering digunakan dalam perpustakaan besar maupun kecil? Karena itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi mana yang lemah dan mana yang kuat berdasarkan subjek. Lalu, membantu pemustaka menelusuri informasi menurut subjeknya. Dapat membantu penyiangan weighting dalam koleksi perpustakaan. Bahan pustaka yang subjeknya sama atau hampir sama akan diletakkan di tempat yang berdekatan. Dan yang terakhir, memudahkan pembuatan bibliografi menurut pokok masalah. Itulah keuntungan sistem dari klasifikasi fundamental yang sering digunakan pada perpustakaan besar maupun perpustakaan kecil. Nah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada minggu kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika masih ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video saya pada kali ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.